Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi Ustazah perkenalkan, nama Ustazah Andi Oktariana Ria, biasa dipanggil Ustazah Tari. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, pada malam Senin di waktu sahur, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di tahun gajah, Aminah melahirkan cahaya yang dinanti-nantikannya, yaitu seorang bayi laki-laki yang nantinya akan dinamakan Muhammad. Anak-anak, orang yang pertama kali diberitahu yaitu Abdul Muthalib dengan mengutus seseorang anak-anak. Ketika itu juga Abdul Muthalib bergegas datang lalu menggendong dan memeluk bayi tersebut. Ketika ia menatap bayi tersebut, timbul rasa gemuruh di hatinya. Rasa akan kerinduan sosok Abdullah dan rasa sayangnya terhadap bayi yang nantinya akan dinamakan Muhammad itu. Pada saat itu, Aminah menceritakan mimpi menyaksikan cahaya dari dirinya memancar dan apa yang dialaminya selama mengandung bayi laki-laki yang digendong Abdul Muthalib itu. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib membawa cucu kesayangannya itu bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil memikirkan apa nama yang bagus untuk bayi laki-laki itu. Bayangkan anak-anak, selama 6 hari Abdul Muthalib memikirkan nama bayi itu. Anak-anak, ia tidak ingin nama yang disandingkan itu berdasarkan nama berhala atau nenek moyang. Kali ini, rasa syukurnya itu diucapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistimewaan bayi laki-laki itu, Allah pun memberikan tanda melalui mimpi kepada Abdul Muthalib untuk memberikan nama Muhammad atau Ahmad, berasal dari Alham. Tidak hanya Abdul Muthalib anak-anak yang memimpikan tentang nama Muhammad, melainkan ibunya sendiri yaitu Aminah memimpikan hal yang sama dengan pemberian nama Muhammad tadi. Nama Ahmad atau Muhammad yang berarti terpuji. Nama tersebut tidak umum bagi kaum Quraisy, sehingga ketika nama tersebut diberitahukan kepada masyarakat Quraisy, mereka bertanya kenapa tidak diberikan nama sesuai dengan nama nenek moyang kita. Akan tetapi Abdul Muthalib itu menjawab, "Aku ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya di langit dan manusia memujinya di bumi." Anak-anak, semenjak pemberian nama bayi laki-laki tersebut, tidak ada lagi yang menceritakan secara khusus tentang riwayat Abdul Muthalib, karena seluruh alam semesta itu tertuju pada satu nama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustazah, dalam proses menyusukan seorang bayi tidak disusui oleh ibu kandungnya, termasuk Nabi Muhammad, karena tradisi masyarakat Mekah yaitu dengan menyerahkan pada keluarga yang tepat, khususnya di desa, untuk disusukan selama beberapa tahun. Lalu apa sih tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah agar terhindar dari penyakit, kemudian memiliki tubuh yang kuat, dan anak tersebut memiliki belajar
bahasa Arab yang murni. Orang-orang desa datang ke kota Mekah dan mencari bayi yang akan disusukan. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui oleh Suwaibah. Lalu siapa Suwaibah itu? Dia adalah budak perempuan Abu Lahab. Anak-anak, tapi Muhammad hanya disusui beberapa hari saja. Akan tetapi Suwaibah ini sangat menyayangi dan memperlakukan Nabi Muhammad dengan baik selama masa hidupnya. Tidak lama kemudian datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi yang disusui. Namun khusus untuk cucu Abdul Muthalib, kebanyakan mereka tidak menginginkannya. Begitu pula seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zuhaib. Harapan ia dan suaminya agar mendapatkan anak bangsawan yang kaya agar dapat memberikan upah yang layak untuk dirinya untuk menghilangkan kesusahannya. Anak-anak, namun hanya satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui, Muhammad. Mereka enggan menerima Muhammad dengan alasan Muhammad adalah anak yatim dan miskin, meskipun mereka juga tahu bahwa mereka berasal dari keluarga Ningrat, yaitu golongan orang-orang mulia atau dihormati. Anak-anak, ketika Nabi Musa alaihissalam menolak seluruh para ibu susunya hanya untuk mendapatkan ibu susu kandungnya, akan tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Ia ditolak karena ia anak yatim dan hidup miskin. Padahal di mata Allah ialah orang yang paling mulia. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Berbeda dengan Halimah, Halimah tidak membawa satu orang bayi pun. Nah, dari situlah Halimah memikirkan Muhammad untuk dibawanya ke dusun, sehingga ia kembali menemui Aminah. Anak-anak, Aminah melepas bayi mungilnya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad, sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun. Anak-anak, dalam perjalanan menuju dusun, ketika menggendong Muhammad, Halimah tidak merasakan kerepotan pada saat menggendongnya. Ketika menyusui Nabi Muhammad menyusu dengan lahapnya. Begitu pula anak kandung dari Halimah menyusu dengan lahap. Anak Halimah pun yang biasanya rewel malah tertidur lelap di samping bayi kecil yang bernama Muhammad itu. Tidak hanya itu anak-anak, pada malam harinya ia menemukan unta tua yang dipeliharanya menghasilkan susu anak-anak. Suami Halimah pun mengatakan, "Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah ini?" Halimah pun tidak menyangkalnya. Ia merasakan bahwa Muhammad ini adalah seorang bayi yang istimewa. Anak-anak, keberkahan yang diterima Halimah dan suaminya tidak hanya berlaku ketika masa pengasuhan di dusun, akan tetapi pada saat pertama kali mereka menerima Muhammad sebagai anak yang akan disusuinya, ketika itu juga ia melihat keberkahan pada saat keledai yang ditungganginya berlari lebih cepat. Keledainya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Anak-anak, keberkahan yang mereka dapat lagi adalah sepetak tanah menjadi lebih subur dibandingkan
ketika ia belum mengasuh Nabi Muhammad. Domba-domba yang dipeliharanya pun menjadi lebih gemuk. Anak-anak, semenjak kehadiran Nabi Muhammad, mereka dianugerahi keberkahan berupa rezeki berlimpah, rumah tangganya penuh kedamaian, gembira, dan serba kecukupan. Keberkahan yang dialami keluarga Halimah adalah bukti bahwa Rasulullah diutus untuk membawa rahmat atau kasih sayang untuk seluruh alam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah, "Dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam," atau segenap alam. Anak-anak, pada usia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, ia sudah mampu berbicara. Dan pada usia 2 tahun, ia mampu mengembala domba-domba sama saudara-saudara angkatnya. Anak-anak, perlu diketahui, Halimah selain mengasuh Nabi Muhammad, ia juga memiliki anak kandung yang bernama Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Pada usia 2 tahun, Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. Halimah dan suaminya saling berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. Kami cuma berharap andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah, pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta ada benarnya, tetapi hatinya bimbang karena dia hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Namun, Abdul Muthalib datang. Bangga sekali dia melihat pertumbuhan cucu yang begitu bagus di daerah pedalaman. Sehingga Abdul Muthalib mengutarakan bahwa Muhammad bisa dikembalikan ke dusun Bani Sa'ad sampai dia berusia 5 tahun. Hal ini dilakukan agar di sana ia dapat belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih, sehingga nanti dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula. Akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Nah, anak-anak, peristiwa apakah itu? Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Muhammad kecil ikut mengembalakan kambing-kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. Ia mengatakan bahwa Muhammad diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan. Halimah dan Haris segera berlari menuju Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasih. Halimah dan suaminya memerhatikan wajah Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Muhammad pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan.
Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin, kata Halimah kepada suaminya. Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah, jawab Harits. Anak-anak, sebenarnya siapa seorang laki-laki itu? Menurut riwayat dari sahabat Rasulullah, Anas bin Malik, yang mendatangi Rasulullah atau Nabi Muhammad adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Dia adalah Jibril, malaikat pembawa wahyu. Anak-anak, bagaimana kisah selanjutnya? Nah, anak-anak, silakan disimak baik-baik di pembelajaran selanjutnya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.